kades bapak kades biasa ini aja yang mendukung lah gitu ya. Nah cuma nanti mana ya, nanti kan ada surat-surat tanda tangan segala macam ya. Desa terima terkait surat permohonan adik tadi, silakan aja, tinggal dijadwalkan aja, nanti saling informasi aja, kami mengarahkan, Pak kami ke RW 1 jumpa Karang Tarunanya ya, ini tempatnya. Kami dari Umrah Bu, ada tugas mata kuliah sebenarnya terkait pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu terkait community governance, terkait organisasi. Jadi kan Ibu selaku ketua organisasi kan Bu? Enggak juga sih. Sebelum boleh Bu perkenalkan diri Bu? Perkenalkan, nama saya Ibu Boniti dari Desa Tobako. Untuk organisasi memang alhamdulillah memang banyak jabatannya yang di sini, dari mulai ketua Posyandu, ketua KUPE, ketua KS, PKP, PKL, semuanya alhamdulillah kita sebagai motor penggerak itu di sini. Itu aja sih. Terus selain program-program itu kan di masuk pemerintah, ada nggak keterlibatan dari yang kayak swasta gitu atau di luar pemerintahan? Di luar pemerintahan, perorangan paling donatur yang mendukung ya. Kalau kemarin kayak kita UMKM didukung oleh IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, itu ada juga yang seperti itu. Adik-adik dari BPN yang badan gitu, dia yang bantu memasarkan gitulah, untuk olahan produk dari UMKM-nya kerjasamanya. Ini program-program itu udah pasti terdaftar di pemerintahan ini ya, pemerintahan. Karena ada SK. Rata-rata punya SK. Jadi itu dananya buat operasional rata-rata, untuk operasional kegiatan gitu deh. Ada kegiatan Ada. Sebenarnya kita berusaha pakai uang kita sendiri, karena modal dana anggaran desa kan memang kayak gitu kan, Pak dulu gitu. Kalau boleh tahu ini apa Bu yang? Ini kue bawang bilis kero, kue balis lor. Bilis dicampur bawang dulu. Pertama ada kita alhamdulillah nasional 2018 ke Manado, harapan 2 untuk Indonesia. Iya. Itu masyarakatnya kita ngumpulin ibu-ibunya 10 orang, dinamakan jadi KUPE, kelompok usaha bersama. berarti tak ada kayak perorangan gitu. Enggak ada. Sama-sama. Berarti jualan di online ya Bu? Kami pakai online karena dibantu sama UMKM dari itu kan, jual beli berkooperasi juga. Kerjasama. Iya, kerjasama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau pilih kelompok saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abang. Mungkin Abang boleh kami akan memperkenalkan diri. mewawancarai dari pihak organisasi Saya Darus yang Safaat bernama Safaat Safarudin. Safarudin. Beliau merupakan Ketua Kelompok Sadar Wisata Sembul Tepak Desa Teluk Bakau. Beliau mengatakan aktivitas mereka di dalam Pokdarus itu masih dalam kegiatan-kegiatan sosial. Contohnya seperti pengenalan akomodasi usaha pariwisata yang ada di Desa Teluk Bakau yang bisa dikembangkan wisata edukasinya, seperti pengenalan proses pembuatan daur ulang dari sampah yang bisa menjadi limbah-limbah rumah tangga. Itu bisa menjadi kerajinan tangan, dan mereka juga pernah mengembangkan yang namanya manggot.
dengan sistem sirkulasi simbiosis mutualisme yang contohnya seperti kayak saling melengkapi gitu. Dan sejauh ini kegiatan yang masih berjalan itu yaitu kegiatan wisata bahari keong penginapan yang sekarang dikembangkan oleh Bang Karno. Dan Bang Karno itu namanya Kelong, dan Kelong itu masih aktif sampai sekarang dan dibawa naungan kelompok sadar wisata. Secara aktivitas sifatnya mandiri. Adapun tujuan mereka dari Pokdarus ini yaitu mereka membuat kelompok sadar wisata ini bukanlah hanya untuk sekedar mencari keuntungan dari ekonomi. Secara ekonomis dapat mengembangkan potensi yang ada di desa Teluk Bakau ini. Salah satunya yaitu yang paling mencolok itu adalah pariwisatanya. Jadi mereka itu mengembangkan pariwisata itu. Nah, kemudian ada pemuda-pemuda yang punya kreativitas. Jadi mereka menggerakkan pemuda itu untuk memberi ide sekaligus action dari mereka. Contohnya itu nomadic tourism, yaitu konsepnya ini kita hanya cuman bermodalkan tenda dan satu lokasi. Contohnya itu seperti kayak wilayah perkebunan atau wilayah pesisir, wilayah pulau dan lain-lainnya yang dapat dikunjungi dan aman untuk dikunjungi. Dan satu tendanya itu bermodalkan 100 ribuan saja, dan itu gunanya untuk kayak camping gitu. Dan yang mau camping kayak yang mau merasakan sensasi di nuansa alam. Dan target mereka itu yaitu pengunjung-pengunjung dari luar, karena kan secara geografis letak wilayahnya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, dan dengan sebagian wilayah Asia Tenggara ini kan seperti Filipina yang mereka ingin merasakan sensasinya yang di tempat kita yang mayoritas 80% itu. Dan Pokdarus sendiri mereka ada program kerjanya yang bernama wisata budaya Jong. Jadi event Jong ini dikembangkan untuk menarik daya menjadi salah satu daya tarik keunggulan yang akan dikembangkan sebagai ikon desa Teluk Bakau. Jadi Teluk Bakau ini punya satu atraksi wisata yang unik untuk dilihat wisata luar, yaitu event Jong ini. Nah, event Jong ini yaitu perahu Jong yang tradisional yang dimainkan oleh masyarakat Melayu di wilayah pesisir Kepulauan Riau. Di sini juga mereka mengadakan eventnya itu sekitar 2 kali 6 bulan. Kemudian setiap kegiatan kepemudaan di desa Teluk Bakau itu sudah dianggarkan oleh pemerintah desa. Dan untuk kegiatan itu meskipun anggarannya yang mereka dapat kurang memadai, mereka juga membutuhkan anggaran tambahan. Contohnya mereka meminta sumbangan ke pihak swasta untuk membantu support mereka dan membantu Kemudian setiap kegiatan kepemudaan di desa Teluk Bakau itu sudah dianggarkan oleh pemerintah desa. Ya, meskipun
yang mereka dapat belum mencukupi atau memadai lah, dan mereka juga mencari anggaran tambahan, yaitu meminta sumbangan ke pihak swasta untuk bentuk support dan bentuk kerjasamanya. Dan mereka juga tidak mematokkan berapa yang sudah diberikan, dan sejauh itu anggaran itu mencukupi untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Madika Indrajaya mau wawancara sedikit tentang Karang Taruna. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Ahmad. Nah, udah lama Pak jadi organisasi di sini? Pegang baru-baru ini. Setelah kades yang baru, bagi kita hampir setahun baru pelantikan. Di SK kan sama kepala desa. Baru berjalan berapa bulan, belum sampai setahun lah. Organisasinya aktif nggak Pak? Dikatakan aktif sih, aktif juga, cuma nggak terlalu kayak mana ya, nggak terlalu aktif lah gitu. Sebenarnya kayak ada kegiatan-kegiatan dari dinas, nah itu kita kumpul keanggotaan hadir gitu. Karang Taruna itu berarti kayak olahraga gitu ya Pak? Nah, dia mencakup semua sih, bukan cuma di kepemudaan, tapi untuk sosial di masyarakat pun ada di situ. Kita ambil alih juga. Cuma khususnya itu kepemudaan. Itu bidangnya itu bukan olahraga, tapi kayak di keagamaan, terus kayak gotong royong atau kegiatan-kegiatan lain di desa itu kita. Kegiatannya itu biasa berapa kali dalam sebulan atau setahun? Ya, kegiatannya itu tergantung dari kinerja kita. Kalau memang ada kegiatan kayak dari dinas sosial ataupun ada acara-acara yang di lingkungan, nah itu kita nggak pastikan, mungkin dalam tahun itu paling sekali atau 2 kali gitu. Tapi ada nggak kegiatan yang lagi dijalankan saat ini? Untuk saat ini kayaknya belum ada, soalnya programnya pun kita belum susun lagi. Tapi ada rancangan nggak Pak mau buat program untuk kedepannya? Untuk kedepannya ada baru Kayak mana? kayak dalam bidang musik. Musik. Kita ada mau bentuk itu kayak tempat pelatihan musik untuk anak muda di desa ini gitu. Organisasinya itu udah terstruktur jelas Pak? Sudah, saya punya SK-nya. Saya ketua, terus ada bendahara, sekretarisnya udah ada. Itu kalau buat kayak gitu Pak, itu dari inisiatif dari anggota-anggotanya atau ada dari masyarakat dan mengusulkan buat kayak gitu? Nah itu hal internal dari Karang Taruna sendiri. Nah itu dari ketua sama anggota lah yang punya kebijakan untuk buat kegiatan apa gitu. Kalau buat Karang Taruna ini tuh rata-rata yang di situ pemuda atau kayak masyarakat yang mau ikut gitu. Untuk organisasinya ini saya bukan pemuda lagi, tapi masih begitu muda gitu kan. Ada juga anak-anak muda 1-2 orang. Terus kebanyakan anak muda sih. Jadi dia belum terlalu banyak ini ya, belum banyak anggota lah. Di keanggotaan kalau nggak salah kami sekitar, itu kan ada seksi juga tuh, seksi bagian olahraga, keagamaan, kesenian, ada humasnya juga di situ. Terus wakil ketua, bendahara, sekretaris, sekitar 7 orang keanggotaan kan. 7 orang ya? Karena masih baru juga ya? Masih baru. Emang udah terbentuk. Strukturnya udah rapi semua lah ya gitu. Kalau masuk Karang Taruna Pak, itu ada syaratnya? Organisasinya? Syaratnya ya ini warga setempat itu aja. Pendidikan sih enggak, terus usia pun ya Bebas lah ya. bebas, cuma jangan terlalu tua gitu. Setidaknya ya orang tua ya nggak usah. Udah Pak, kayaknya pertanyaannya segitu aja soalnya. Ini udah banyak yang bantu dijawab lah gitu.